siapa orang-orang yang bisa bersanding dengan para nabi dan rasul di surga yang paling tinggi itu. Di Quran surat An-Nisa ayat 69 itu disebutkan, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 69 ini menyebutkan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu nanti akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Jadi itulah 4. Lalu Nabi kemudian menyampaikan wahyu itu kepada orang itu dan membacakan ayat ini, lalu mendoakan agar orang yang tadi bicara dengan Nabi ini bisa bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, beberapa waktu saya ngisi pengajian di beberapa tempat dan saya sampaikan tentang doa yang selalu dibaca oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang sudah pernah juga saya sampaikan di kesempatan ini. Doa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang selalu dibaca di penghujung sholat wajib maupun penghujung sholat sunnah beliau, dan doa ini memang direkomendasi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar dan Umar saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian kepada Ibnu Mas'ud, dan itu didengar oleh Abu Bakar dan Umar, bahwa kalau mau tahu bacaan Quran yang bagus sebagaimana yang diajarkan malaikat Jibril kepadaku, maka dengarkan bacaan Ibnu Mas'ud. Lalu minta doa apa yang dia baca, dan keesokan harinya Abu Bakar dan Umar secara bergantian kemudian bersilaturahim ke kediaman Ibnu Mas'ud dan menyampaikan pujian Nabi tentang bacaan Qur'annya Ibnu Mas'ud itu. Tapi yang menarik adalah apa yang dibaca lalu disampaikanlah bacaan doa itu. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Itu doa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud, permohonan kepada Allah agar iman tidak sekalipun murtad dan nikmat tidak habis di dunia saja, tapi sampai nanti di akhirat atau surga dan bisa bersanding dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang paling tinggi dan kekal. Nah, doa ini perlu kita dalami dan kita perlu ketahui, mengingat bahwa ada beberapa sikap terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya selalu sampaikan apa yang diungkapkan oleh filosof Muslim Muhammad Iqbal itu di akhir-akhir hidupnya sempat bergumam ketika sakit gitu, dan itu didengar oleh keluarganya. Selalu ada gumaman, Tuhan jangan pertemukan aku dengan nabiku Nabi Muhammad, karena aku malu mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi kelakuanku jauh dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ungkapan
Muhammad Iqbal ini bukan berarti tidak mau bertemu dengan Nabi nanti di akhirat, karena orang pun banyak berharap dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat itu sekedar kita mereview bahwa dalam riwayat Anas bin Malik itu, ketika Anas bin Malik meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan syafaatmu nanti ya Rasulullah. Ya, akan aku berikan, kata Nabi. Di mana aku bisa menemukanmu untuk memberikan syafaatmu itu? Lalu kata Nabi, nanti di mizan. Kalau tidak aku temui engkau di mizan, di mana ya Rasulullah? Maka lalu dijawab, nanti di haud telagaku. Kalau tidak ketemu engkau ya Rasulullah, di haud itu di mana? Lalu kemudian Nabi menjawab, di Sirat. Itulah 3 tempat yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat itu. Nah, maka lalu kemudian banyaklah orang belajar tentang mizan itu apa, bagaimana mizan itu, lalu haud itu apa, siapa yang bisa datang ke haudnya Nabi dan siapa yang terusir tidak bisa datang ke haud Nabi, dan bagaimana di Sirat itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi Muhammad Iqbal itu bukan tidak mau untuk ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu sebuah ekspresi ungkapan bahwa betapa dalam kehidupan ini kita sering ingin begitu dengan Nabi, tapi kok kita jauh gitu. Jadi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk kita baik dengan tetangga, bahkan dalam banyak riwayat itu sudah disebutkan seolah-olah Nabi nanti menganggap malaikat Jibril akan datang memberikan wahyu bahwa tetangga itu akan dapat warisan dari saking disuruhnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Tapi kita sering suka bertengkar dengan tetangga dan senang untuk bertengkar macam-macam ngomong gitu. Kalau di dalam banyak ayat Al-Quran misalnya kita tidak boleh berburuk sangka begini dan begini, tapi kita senang untuk itu. Jadi itulah yang kemudian ekspresi dari Muhammad Iqbal. Kadang malu mengaku umatnya Nabi Muhammad minta syafaat, tapi kelakuannya tidak sweet itu. Dan itu ekspresi pribadi, ya, bukan berarti tidak mau. Yang kedua, kalau saya pernah nyampaikan apa yang ditulis Syekh Akram Ridho itu dalam buku Kaifa Tujarina Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menjadi tetangganya Nabi Muhammad saja. Jadi tidak berani untuk bersanding, ya, tetangganya saja gitu. Karena sama seperti kejadian di riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu, satu riwayat yang menyebutkan bahwa ada orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyebutkan, ya Rasulullah, aku sangat cinta sama engkau. Aku tidak bertemu kamu beberapa waktu saja sedih rasanya. Tapi nanti kalau masuk surga, tentu surgaku jauh dari surgamu. Artinya karena ada tingkatan-tingkatan di surga itu, maka tentu surgaku akan jauh dengan engkau ya Rasulullah, dan itu sangat menyakitkanku karena aku sedih tidak bertemu dengan engkau. Nah, ini ungkapan dalam satu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini ketika itu dicurhatkan kepada baginda Nabi juga masih diam, terdiam dulu, tidak bisa memastikan. Ya wajarlah orang kemudian menganggap kalau sama-sama masuk surga ya jauh dari baginda Nabi, dan itu tidak enak gitu walaupun sama-sama masuk surga. Jadi itu konsepnya saya Akram Ridho misalnya. Nah, baru kemudian turun ayat surat An-Nisa ayat 69 yang menyebutkan siapa orang-orang yang bisa bersanding dengan para nabi dan rasul di surga yang paling tinggi itu. Di Quran surat An-Nisa ayat 69 itu disebutkan, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 69 ini
menyebutkan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu nanti akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Jadi itulah 4. Lalu Nabi kemudian menyampaikan wahyu itu kepada orang itu dan membacakan ayat ini, lalu mendoakan agar orang yang tadi bicara dengan Nabi ini bisa bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya lumayanlah, minimal ini sebuah jawaban, karena orang ini begitu sangat mencintai Nabi, itu. Jadi kalau saya sering mengutarakan muhasabah untuk kita ini, sejauh mana kita mencintai Nabi itu. Padahal kita semua sudah tahu, misalnya hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Belum dikatakan beriman orang yang belum mencintaiku, kata Nabi, jauh cintanya itu melebihi cintanya daripada orang tuanya, anaknya, dan siapapun. Jadi luar biasa harusnya cintanya kepada Nabi, melebihi cinta itu. Sehingga kalau saya sering memberikan gambaran itu, apa yang diungkapkan oleh Al-Qa'qa' Al-Ausi itu ketika ditanya oleh salah seorang kepada beliau, kulli syai'an anil jannah yusawwikuni ilaiha, coba ceritakan sedikit aja gambaran surga sehingga kita rindu untuk bisa masuk surga. Ceritakan sedikit aja tentang surga yang kemudian buat kita rindu untuk masuk surga. Al-Qa'qa' Al-Ausi itu jawabannya luar biasa, dan itu jarang di pikiran kita. Dia menjawab, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di surga itu ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan jawaban yang luar biasa, bahwa memang ada cinta itu sudah dibangun dan terbangun. Ini muhasabah buat kita. Jadi kalaupun kita kemudian ada pertanyaan begitu, mungkin kalau bapak-bapak ditanya, coba ceritakan sedikit aja tentang surga yang kita ingin masuk, pasti rata-rata bapak-bapak menjawab, karena di dalam surga itu ada bidadari cantik gitu kan, dan di situ banyak bidadari. Kalau ditanya kepada ibu-ibu, coba ceritakan tentang surga, pasti dijawab, karena di surga itu kita bisa minta apapun, jadi harta, perhiasan, pakaian, baju gitu kan. Tapi luar biasanya jawaban Al-Qa'qa' Al-Ausi itu, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam surga itu ada baginda Nabi, ada kerinduan untuk bertemu sampai segitunya. Maka lalu kemudian dalam riwayat Ibnu Abbas itu tadi disebutkan bahwa yang bisa bersama dengan para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang tergolong siddiq, lalu syuhada dan solehin. Ya paling tidak kalau ditarik-tarik ya solehin lah, jadi orang soleh lah mungkin yang bisa bersama. Dan itu di mana posisinya nanti ada kajian, siapa yang siddiq itu dalam beragama, siapa yang syuhada, siapa yang kemudian masuk golongan orang-orang soleh. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga ini adalah doa tadi itu, doa yang kemudian dibaca oleh Ibnu Mas'ud, yang berani sekali untuk kemudian berdoa kepada Allah untuk bisa bersanding dengan Nabi. Jadi bisa bersama dengan Nabi itu artinya tidak pesimis seperti kebanyakan orang berdoa. Misalnya kalau orang merasa memang punya salah dan dosa, lalu berdoanya sederhana, doanya gimana? Tuhan, saya penting tak masuk ke neraka, ya Allah tikel pon meski bawa surga, itu kan. Jadi itu pesimis sekali doanya. Yang penting tidak masuk neraka, sudah biarlah walaupun nanti surganya yang paling bawah. Ini pesimis. Nah kalau ini kan enggak. Jadi doanya dari Ibnu Mas'ud itu kan mengajarkan untuk bisa di surga yang paling tinggi, dan itu bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berani berdoa. Sebegitukah apakah model Muhammad Iqbal itu, atau model Syekh Ridha, atau kemudian kita berani berdoa seperti Ibnu Mas'ud? Tentu dalam konteks secara umum kita memang perlu untuk berdoa seperti yang kemudian direkomendasi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
untuk bisa bersanding dengan Nabi. Walaupun kadang-kadang kita juga harus bertanya relevansi kita, korelasi kita dengan Nabi itu apakah sejauh cinta kita seperti Al-Qa'qa' Al-Ausi yang berani menjawab, sampai ada apa di surga kok kita ingin masuk surga, sampai kemudian ada gambaran fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dengan gambaran hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi walidi wa walidi wan nasi ajmain. Nah, menarik jemaah yang dirahmati Allah, saya sedikit saja untuk menjelaskan tentang doa ini. Jadi doa itu meminta kepada Allah, dan ini doa yang direkomendasi oleh baginda Nabi. Doa itu memohon 3 permohonan ya. Pertama adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Jadi ada 3 permohonan di doa ini yang dibaca selalu oleh Ibnu Mas'ud itu di penghujung salat. Pertama adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, memohon kepada Allah agar imannya tidak sekali-kali murtad. Kemudian yang kedua, wa na'iman la yanfad, bermohon agar nikmat itu tidak hanya berhenti di dunia. Kita sering dapat nikmat dari Allah nih, dapat gaji, dapat ini, semuanya hidup nikmat, tapi sukses tidak cuma di dunia. Jadi jangan sampai berhenti, karena nikmat itu puncaknya adalah ketika berada di surga Allah itu. Jadi jangan sampai habis atau berhenti di dunia. Dan permohonan yang ketiga adalah bermohon agar kita bisa bersanding dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bahas sedikit-sedikit. Yang pertama, permohonan untuk tidak murtad. Iman kita jangan sampai murtad walaupun sedikit. Nah, kita tahu dalam sejarah murtad itu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq itu banyak orang yang murtad. Seluruh orang Arab yang waktu itu Islam ada Nabi itu murtad, kecuali penduduk dari Makkah, Madinah dan Bahrain. Jadi banyak yang murtad, lalu diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan itu dimulai dari itu. Dan kemudian juga di zamannya Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan juga begitu. Nah, bagaimana dengan posisi atau makna murtad itu sendiri? Ya, memang ada kitab yang membahas tentang khusus murtad itu, ada yang saya lihat alirannya agak keras itu. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz itu menulis kitab Al-Jami' fi Talabil Ilm As-Sarif Al-Iman wal Kufr, itu agak keras. Jadi pokoknya apapun itu bisa murtad. Tetapi yang menarik memang bahwa murtad itu bisa muncul dari ucapan kita, perbuatan kita, atau keyakinan kita. Cepat sekali. Sampai-sampai kemudian ketika misalnya di dalam fikih itu ada pembatal wudu. Pembatal wudu itu murtad. Adzan bisa murtad kalau muadzinnya kemudian murtad. Salat, puasa juga. Nah, itu kan apa hubungannya? Murtad diasumsikan kita itu kan pokoknya ya keluar dari Islam dah. Tapi ternyata batal wudu karena murtad, itu artinya ada sewaktu-waktu karena omongan kita menjadi murtad. Nah, disitulah kemudian beliau menulis lebih lengkap tentang itu, kehati-hatian itu, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, tapi memang agak keras gitu. Dan ada dalil Nabi yang dipakai, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili al-mudlim yusbihu ar-rajul mu'min wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Jadi ada perhatian, kata Nabi, ya jangan, semangatlah dalam beramal, jangan sampai kemudian dalam kondisi di mana kemudian seperti malam yang gelap, ada orang yang di waktu pagi dia mukmin, di sore hari dia sudah jadi kafir. Di sore hari dia mukmin, di pagi harinya dia kemudian menjadi kafir dan menjual agamanya dengan hal-hal dunia. Jadi begitu sangat
perhatiannya di fikih itu, sampai wudhu pun bisa batal karena murtad. Nah, nanti kita akan bahas apa saja yang buat kita murtad itu. Nah, tentu tidak terlalu dalam bahasan ini. Yang paling pokok buat kita adalah empat madhab itu menyatakan bahwa vonis orang murtad ini kalau sudah dia pernah dalam Islam dan paham lalu keluar, dia halal untuk dibunuh seperti itu. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa tidak harus seperti itu. Jadi ayat tentang la ikraha fiddin itu, tidak ada paksaan dalam agama itu ketika mereka belum masuk Islam atau ketika mereka belum tahu. Jadi tidak boleh dipaksa memang, ya cuma disampaikan aja. Tapi kalau orang udah masuk Islam lalu keluar lagi, masuk lagi, apalagi nanti kekafiran jadi itu sudah boleh gitu, untuk dibunuh. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, nanti kita bahas itu. Apa saja, barangkali sekedar gambaran saja, apa saja yang membuat kemudian seseorang itu bisa dikategorikan murtad atau keluar dari Islam. Pertama adalah syirik. Jadi berdoa, meminta selain kepada Allah, berkurban bukan untuk Allah, berazam bukan untuk Allah, maka itu termasuk orang-orang yang kemudian bisa murtad. Yang kedua, ada 10 ini, mengingkari utusan Allah, para rasul, malaikat, kitab suci atau hari kebangkitan. Jadi mengingkari malaikat, sebagian malaikat atau rasul atau kitab hari kiamat, itu juga bisa membuat kemudian murtad. Engkau tak percaya ya kiamat, ada kiamat, itu sudah murtad. Mengaku-ngaku sebagai nabi atau membenarkan pengakuan seseorang bahwa dia nabi, itu adalah murtad. Jadi kalau kasus-kasus yang terjadi yang mengaku nabi itu sudah murtad dan harus bertaubat, ditunggu 3 hari. Apalagi kemudian membenarkan iya lakar ruh corana nabi lakar, itu sudah murtad. Yang keempat, mengingkari kewajiban atau keharaman atau kehalalan sesuatu yang telah disepakati tentang hukumnya itu. Ada yang menganggap salat itu wajib ya, tapi ada yang kemudian ongkuna salat itu tak wajib ya, sepenting enggak iling, sepenting enggak deh Allah, apa kan salat itu kan untuk zikir, itu sepenting enggak, tak usah apa aja. Nah itu sudah murtad sebenarnya. Pas kemarin itu akeja ngucap begitu, tidak ada akeja, tidak boleh bermain-main dalam kata itu. Terus audu ya, ada itu batal sudah, tidak bisa jadi muadzin. Kemudian wudu, apalagi sholat, itu sudah tidak bisa. Makanya kan sampai kemudian apa hubungannya si batal wudu dengan murtad itu. Nah berikutnya, menganggap boleh mengikuti selain agama Islam. Nah, ini banyak ini pemikiran-pemikiran seperti ini sudah murtad sebenarnya, cara-cara berpikir. Gak apa-apa gentean ini sudah dari majelis ulama juga, ini dari 10 yang kemudian murtad itu. Yang keenam, mengolok-olok janji dan ancaman-ancaman Allah dan tidak mengkafirkan orang kafir. Jadi mengolok-olok ancaman-ancaman Allah itu akeja bos, tanda neraka apa perak, tidak ada. Itu hati-hati memang. Makanya disebutkan oleh para ulama itu murtad itu bisa dengan ucapan kita. Sangat sederhana. Jadi mengolok-olok janji dan ancaman Allah itu juga bisa murtad. Menganggap hukum yang dibuat manusia lebih baik daripada syariat Allah itu juga bisa membuat orang kemudian menjadi murtad. Yang kedelapan, membenci petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi membenci petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi hati-hati juga. Rasulullah SAW misalnya memberikan petunjuk kalau minum 3 kali kedukan, glek bismillah, glek apa ya, pokok saya nginum kepi langsung. Jadi memang bisa mudah sekali. Kemudian yang ke-9, menjadi tukang sihir.
Dan yang terakhir itu menghina atau mencaci maki Allah, Rasulullah, Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Nah memang di kitab ini agak keras ya seperti itu. Tapi kalau di kitabnya Syekh Saleh Al-Fauzan itu di At-Tafsir itu memang agak lunak gitu ya. Tidak boleh kemudian menghukumi tiba-tiba murtad kecuali sudah terpenuhi syaratnya. Yang melakukan ini sudah balik, lalu berakal sehat, bukan orang gila, sadar dan tidak dipaksa, iqamatul hujjah. Jadi setelah ditegakkan hujjah, dia sudah dikasih begini, kamu tidak boleh begitu, tidak benar, tapi tetap dia berpegangan begitu, maka itu syarat-syarat kemudian orang itu menjadi murtad dan kemudian mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah penyebab kekafiran. Jadi masih ada penegasan, beuna lakar yakin cara dia, iya kok gini-gini, beuna sadar, iya sadar, beuna tak gila, enggak, memang saya benar, itu baru. Tapi kalau memang agak-agak miring ya jangan tiba-tiba murtad, enggak. Kalau sudah mentalnya udah miring ya enggak. Jadi ada kelunakan sebenarnya. Nah, doa yang kita minta di doa ini ya, yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Jangan sampai kemudian iman kita ini menjadi murtad sesekali. Itu hati-hati, baik ucapan, perbuatan maupun kemudian pemikiran, keyakinan itu. Karena bisa. Makanya doa ini sebenarnya bagus untuk dibaca karena memang sudah rekomendasi oleh baginda Nabi. Bermohon kepada Allah agar kita terhindar dari iman yang bisa murtad. Na'udzubillah. Nah dalam konteks ini kita selalu mengingatkan pada anak-anak yang kuliah, yang apa, hati-hati kalau terlibat asmara, jangan kemudian pada orang yang bukan beragama Islam, karena itu masalah akidah atau keyakinan. Hati-hati, jangan sampai kemudian asmara membuat murtad. Kemudian yang kedua adalah wa na'iman la yanfad, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang ada di dunia ini jangan sampai berhenti di dunia. Kita semuanya sudah dapat nikmat. Itu sebenarnya puncak nikmat itu kan kalau dalam bahasa Al-Qur'an adalah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi orang yang beruntung, orang sukses itu adalah orang yang terhindar dari api neraka dan bisa masuk surga. Itu puncaknya. Sehingga kita bermohon kepada Allah itu wa na'iman la yanfad. Jangan sampai nikmat itu hanya berhenti di dunia, karena puncaknya nanti nikmat itu adalah di saat kita dimasukkan surga dan terhindar dari neraka. Itulah puncak kesuksesan, itulah puncak nikmat yang sebenarnya. Karena ini sama dengan apa yang disampaikan oleh seorang syekh tentang kehidupan, bahwa ketika ditanya siapa orang bahagia, maka orang anak SD itu adalah yang lulus dari SD tapi belum selesai. Apakah sudah sukses setelah lulus SD? Enggak. Begitu seterusnya, orang sukses kalau sudah lulus SMP, lulus SMA, lulus sarjana. Apakah selesai sesudah jadi sarjana? Belum, karena dia belum nikmat, karena dia belum bekerja. Selesaikah? Belum menikah. Setelah punya menikah sudah bahagia? Sudah selesaikah? Belum. Nunggu punya anak apa tidak. Setelah punya anak selesaikah? Belum. Jadi kebahagiaan itu ketika dicari seperti itu, ditanya kepada salah seorang syekh, aku umurnya sudah 70 tahun, hampir 70 tahun, terus dari dulu mencari bahagia, sampai sekarang tidak ketemu-ketemu. Sudah jadi kakek, sudah jadi nenek, terus bahagianya apa? Andi kompoi. Bahagianya mangkabin kompoi. Tak mare-mare itu bahagia di dunia. Maka sebenarnya sukses yang sebenarnya itu adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilatil jannah faqad faz. Jadi sukses sebenarnya itu puncaknya adalah ketika kita terhindar dari api neraka dan bisa masuk surga. Itulah orang yang beruntung. Sehingga apapun yang kita lakukan, berdoa, bermohon kepada Allah agar nikmat yang kita terima selama di dunia ini jangan sampai berhenti di dunia.
walaupun yang harus kita siapkan nikmat-nikmat di dunia itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi nanti termasuk hisab itu adalah nikmat-nikmat yang kita terima itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangankan nikmat-nikmat yang jelas kita terima itu, Bapak dan Ibu. Ketika orang tidak punya saja, orang miskin merasa senanglah karena tidak akan banyak ditanya. Karena punyanya cuma orang miskin kok. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, loh itu akan ditanya juga apa? Sederhana loh. Dia bisa merasakan angin sepoi-sepoi, merasakan kipas dingin, itu ditanya. Dia bisa minum air es seger, ditanya. Dan bahkan dia bisa berteduh di gubuk ini ya, bukan orang kaya lagi nih, orang miskin. Dia bisa berteduh di gubuknya yang anggap yang itu akan ditanya. Bayangkan itu. Nikmat-nikmat kecil seperti itu nanti akan dihisab oleh Allah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang sudah kita terima dengan rumah yang bagus, dengan kenikmatan makan yang enak? Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang akan diterima dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir puncaknya, dan ini memang sering kita sampaikan pada biasanya di bulan Rabiul Awal ini diingatkan, dan kita sudah berada di Rabiul Akhir, itu doa agar kita bisa bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisakah permohonan yang ketiga ini, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld, bisakah kita bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi dan abadi? Jadi sekali lagi berdoanya bukan hanya sekedar pesimis yang tadi itu, tikal pun ya Allah, saya penting masuk surga meski bebe, saya penting tak masuk neraka. Kalau ini sudah permohonan bisa kemudian bersanding dengan Nabi di surga yang paling tinggi dan kekal itu. Nah, kalau dilihat dari beberapa riwayat, saya sampaikan sedikit aja langsung. Jadi yang pertama yang bisa bersanding dengan Nabi itu adalah berdasarkan riwayat dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, itu adalah yang bagus salatnya. Jadi berdasarkan riwayat, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu salah seorang pembantu Nabi ketika sudah beliau menyiapkan apapun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bertanya, "Sal, kamu minta apa?" kata Nabi. Lalu dijawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku cuma ingin bersanding dengan engkau ya Rasulullah di surga. Gitu. Lalu kemudian Nabi bertanya lagi, "Au ghairu dzalik?" Ada yang lain? Ada yang lain kamu minta? Maka lalu aku menjawab, "Qultu," katanya Rabi'ah bin Ka'ab, "huwa dzak, cukup itu saja ya Rasulullah. Cukup itu saja, cukup itu saja. Yang penting bisa bersanding dengan Nabi," gitu. Nah, lalu kemudian Nabi bersabda, "Fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud." Bantu aku memenuhi keinginanmu untuk bisa bersanding denganku nanti di surga dengan memperbanyak sujud. Artinya adalah memperbanyak salat, memperbagus salatnya. Jadi salat itu sangat menentukan juga untuk bisa bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Qayyim itu sekedar menyampaikan, kalau ingin tahu model zuhudnya orang itu adalah model seperti Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini. Jadi ketika diminta apalagi kata Nabi, sudah itu saja ya Rasulullah. Jadi bisa dibayangkan kalau Bapak ketemu Nabi terus bantu terus minta apa kamu, saya tidak bisa bayangkan apa yang diminta ini. Mobil lah kau lah, ya Rasulullah, compok lah kau lah, segala macam, sampai keluarga kau lah, itu sudah. Jadi kalau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini ya cukup, sudah itu aja ya Rasul, pokoknya bisa bareng sama engkau ya Rasulullah di surga. Jadi Nabi menyatakan itu, ya salatnya lah yang bagus. Salat yang bagus itu selalu saya sampaikan, di samping waktu yang tepat
atau awal waktu tumaknina dan khusyuk. Konsep khusyuk itu banyak macam-macam, tapi saya selalu menyampaikan hadits qudsi itu saja yang ditanamkan. Hadits qudsi tentang Allah itu setiap hambanya itu bertakbir, Allah melihat hamba itu. Selama hamba itu tidak iltifat, tidak berpaling, jadi berpaling itu pandangannya ke tempat sujud dan pikirannya, hatinya kemana-mana, dia tidak iltifat, dia tidak berpaling, hatinya dan pandangannya ke tempat sujud dan hatinya selalu mengingat Allah, maka Allah selalu akan melihat hamba itu. Betapa luar biasanya Allah memandang kita. Tapi kalau sudah iltifat, Allah pun kemudian tidak melihat. Nah, kalimat yang kemudian muncul itu adalah untuk usul ila khairim minni, ila khairim minni. Itu yang ditanamkan sebelum sholat supaya khusyuk. Ila khairim minni, itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang iltifat. Urusan apa yang lebih penting, hal apa yang lebih besar dari aku? Kamu diminta 5 menit saja untuk ingat, masih ingat yang lain lagi. Urusan apa, hal apa yang jauh lebih besar? Jadi kalimat ila khairim minni, apa urusan yang jauh lebih penting sampai kamu masih ingat yang itu? Sesuatu apa yang lebih besar dari aku, kata Allah. Jadi itu yang ditanamkan, ila khairim minni, ila khairim minni. Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanikum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling cinta kepadaku dan orang yang paling dekat kedudukannya, posisinya nanti di hari kiamat bersamaku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak ini menjadi utama untuk bisa kemudian bisa bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu mengingatkan pada ibu-ibu riwayat tentang 2 tipikal perempuan yang digambarkan oleh seseorang kepada Nabi. Perempuan yang satunya salatnya kayaknya bagus, puasanya kayaknya bagus, sedekahnya kayaknya banyak gitu, tapi dia suka nyakitin orang, dia suka mencela orang, dia suka merendahkan orang kerjanya. Maka kata Nabi, ya finnar, wanita itu di neraka, kata Nabi. Ada yang kedua, ada wanita yang kayaknya salatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya sekedar yang memang dia punya, tapi dia tidak pernah menyakiti orang, dia tidak pernah mencela orang, dia tidak merendahkan orang. Hiya fil jannah, wanita itu di surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak itu penting, dan nanti di mizan yang paling memberatkan itu adalah akhlak yang bagus. Dan akhlak itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita, pertama dari istri, anak, suami, tetangga kita, bahkan siapapun ya. Jadi orang-orang dekat itu, akhlak yang bagus itulah yang akan punya kedudukan yang dekat dengan Nabi. Kemudian yang banyak bersalawat kepada Nabi. Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling utama denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat. Jadi saya sudah sampaikan, mungkin dulu pernah saya sampaikan di kitabnya Ibnu Qayyim itu, Jala'ul Afham, itu tentang di mana saja kita bersalawat kepada Nabi. Jadi banyak tempat, dan di banyak tempat kita bersalawat kepada Nabi, terutama malam Jumat dan hari Jumat. Itu Imam Syafi'i menyatakan aku senang bersalawat, dan terutama di malam Jumat. Dan nah itu tentu bersalawat itu adalah di waktu-waktu yang sudah ada setiap saat. Bukan berarti bersalawat harus ada acara tertentu, bukan ya. Banyak orang harus ada acara tertentu atau kemudian dianggap tidak senang bersalawat karena tidak acara, bukan. Sebenarnya adalah setiap saat kita bersalawat kepada Nabi. Contoh kecil selalu saya sampaikan, masuk masjid, keluar masjid, bismillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatika, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Turun pun begitu nanti, Allahumma inni as'aluka min fadlika, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Nah, berikutnya mengurus anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah kada. Aku dan yang suka mengurus anak yatim nanti kedudukannya seperti ini, kata Nabi. Lalu Nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Wa kafilul yatim. Jadi kalau kita berkesempatan untuk punya ponakan yang yatim atau apa, itu dilateni terus sampai disekolahkan, kalau bisa itu bisa membuat surga.
Dia mungkin orangnya biasa saja, tapi dia ngelateni anak yatim ini luar biasa. Yang justru dosa besar kalau ponakannya yatim lalu kemudian hartanya diambil atau kemudian tidak diurus, atau kemudian justru hartanya diambil. Nah, mengurusi anak yatim ini sampai jadi orang bahasanya, dirawat terus seperti orang akhirnya, bukan cuma dielus-elus ya, dielus-elus anak yatim satu tertentu selesai, bukan. Tapi ini kata Nabi SAW adalah berisyarat dengan telunjuk dan ini karena dia kafil. Kafil itu artinya dia memang mengurusi sampai tuntas lah anak yatim itu. Jadi kalau dia biasa saja sholatnya gini, tapi dia mengurusi anak yatim, bisa dengan jalan itu dia bisa bersanding dengan Nabi. Dan yang terakhir adalah berdasarkan hadis Nabi SAW yang bisa bersanding itu adalah orang tua yang punya 2 anak perempuan atau lebih, dan dia lalu kemudian mengurus, merawat. Mangkana la ukhtani au ibnatani fa ahsana ilaihim sahabatna kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain, kata Nabi. Jadi orang yang punya 2 saudari perempuan atau 2 anak perempuan, dia rawat, dia jaga sampai kemudian bahkan dalam satu riwayat disebutkan dia dinikahkan, tapi ketika dinikahkan ada masalah, lalu kemudian cerai, lalu kembali ke orang tuanya, orang tua menerima lagi, dirawat lagi, dicarikan. Maka orang tua yang seperti ini atau saudara yang seperti ini yang merawat dua saudari perempuannya atau 2 anaknya dan lebih, maka orang-orang yang sabar dengan keadaan seperti ini, maka dia akan bersamaku, kata Nabi, di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Itulah yang disebutkan oleh Nabi dalam berbagai hadis yang bisa bersanding dengan Nabi. Maka doa ini layak untuk kita baca karena memang direkomendasi oleh Rasulullah SAW dan memang selalu dibaca oleh Ibnu Mas'ud di setiap penghujung salat fardu dan salat sunnahnya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.